Untuk jamaah semuanya, ini adalah materi awal, yaitu Allah tidak gaib pada halaman 1. Untuk jamaah internet kita gabung, yaitu cabang 13 dengan cabang 11. 11-nya ada di Kota Baru Indriyorejo. Selamat malam juga kepada jamaah Banyuwangi yang kemarin sowan dan juga Jakarta, pesan dengan buku tulisan Arab melulu atau tulisan Indonesia. Saya belum bisa melaksanakan, tapi saya ganti dengan tulisan Arab juga bisa, yaitu pego malahan. Tapi keterangan bisa disetting segera, bahasa Indonesia saja ya enggak apa-apa, campur dengan bahasa Jawa enggak apa-apa. Tapi Jakarta sana itu gini Pak, kalau asli dari kelahiran sana, maka bahasa Jawa ini agaknya sulit. Tapi kalau asalnya dari Jawa Timur, lalu domisili di Jakarta, bisa semuanya. Nah, seperti ini permintaan dari Jakarta sana juga belum bisa melaksanakan secara autentik, tapi secara keterangan bisa. Apa kabar juga Jayapura, waktunya khataman nggak bisa ikut. Semoga Bapak mendapat obat dari Allah sehingga bisa mengikuti ujian makrifat. Tapi sayang mahal pesawat dari sana ke sini 3 juta dan sekitarnya. Kenapa? Ya, keluarga saya sering terbang pulang dan pergi. Ya, melihat situasi, ada yang ketepaan gratis, ya ada keringanan gitu. Saya baca yaitu halaman 1, Allah tidak gaib. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran. Ini namanya orang Pak ya? Namanya orang. Ali Imran itu namanya orang. Kenapa Pak kok masuk di dalam Al-Quran? Karena saking baiknya orang, dan juga saking jeleknya kelakuan orang juga dimasukkan dalam Al-Quran. Seperti halnya Abu Lahab, orang kafir, orang munafik. Tapi kita kok gak masuk? Kita itu jelek yang enggak seberapa, baik yang enggak seberapa. Jadi ini Quran memuat yang paling parah, parah baiknya dan juga parah jeleknya. Kalau zaman Nabi Muhammad, Abu Lahabnya kan 1. Kalau zaman saya, Abu Lahabnya banyak. Cuma sekarang enggak seberapa berani, karena kebetulan yang ngajarkan tauhid itu saya. Gak masa tutur, gak ruwedi. Jenengan masih alhamdulillah berjumpa dengan tauhid yang ngajarkan saya. Saya gak pelit keterangan. Semua sesuai dengan keinginan para jamaah akan saya sampaikan semampu saya. Karena manusia kalau tidak beri kemampuan oleh Allah, tidak akan bisa untuk menyampaikannya. Berikut dalam Al-Quran Ali Imran ayat 5 yang berbunyi Innallaha la yakhfa alaihi say'um fil ardi wala bis sama. Ayat 5. Ya, barangkali nanti ada senggang waktu Bapak atau Ibu untuk ngecek atau belajar-belajar, ya enggak apa-apa. Ini Al-Quran surat Ali Imran. Nah, Ali Imran itu teman kita. Ada namanya Ali Imran ya? Ada. Ya, semoga baik luar baik dalam, apik njaba apik jero. Terus innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah itu la yakfa, tidak samar. Allah itu tidak samar. Artinya
Allah itu nampak. Enggak mungkin enggak nampak. Lah enggak mungkin enggak nampak, itu namanya la yakhfa. Alaihi ing atase Allah. Alaihi atas Allah sayun pada sesuatu fil ardi yang di bumi ini wala fis sama dan di langit sana. Intinya Allah itu nampak baik di bumi maupun di langit. Bumi sebanyak 7 nampak Allah di mana saja. Wala fis sama dan tidak mungkin samar, artinya sangat jelas. Itu adalah keterangan global untuk memberi kemudahan Bapak Ibu untuk pengertian seperti itu. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak kelihatan, malah Allah itu jelas pada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ya bumi, kemudian dinding, pohon, kemudian rumput, langit dan sekitarnya. Itu Allah itu jelas semua. Karena Allah tidak bisa ditutupi. Nggak bisa ditutupi. Allah tertutup oleh 7 langit, 7 bumi. Nggak sampai nggak kelihatan, malah jelas malahan. Malah jelas. Lah ngaji seperti ini memang santapan rohani. Santapan rohani itu mengenai rohani. Kalau jasmani kan syariat. Kalau rohani kan hakikat. Lah rohani itu ikut ilmu mukasabah, adapun jasmani adalah ikut ilmu muamalah. Muamalah bagian luar, mukasabah bagian dalam. Makanya ada kata-kata santapan rohani itu isinya harus dalam. Enggak boleh santapan rohani isinya ide-ide, enggak boleh. Tata keramanya orang berbicara seperti itu. Sesungguhnya Allah itu tidak samar, dalam kurung tidak gaib atau jelas baginya atas sesuatu baik di bumi maupun di langit. Penjelasan di bawah ini, sampai kapanpun Allah tidak akan pernah gaib, dan memang Allah itu tidak gaib. Contoh, kita bisa melihat benda-benda yang ada di kanan kiri kita, garing di sekitar kita. Kita lihat kelihatan keramik atau granit. Nah, kelihatan semuanya, bahkan semut. Ini saya lihat jelas, kelihatan. Karena keramik atau granit ini ditutup dengan zat Allah. Seandainya keramik atau granit ini tidak ditutup oleh zat Allah, maka Bapak Ibu semuanya tidak akan kelihatan ini. Tidak akan kelihatan ini, tidak akan kelihatan semua ini. Kenapa kita kelihatan semuanya? Karena Allah di situ ada. Nutupi benda-benda, bukan Allah yang ditutupi, tapi benda-benda yang ditutupi zat Allah. Kaifa yutasawwaru ayyakjubahu syai'un. Ya apa isane Allah gak ketok? Bagaimana Allah enggak kelihatan? Wa huwa dhahara qabla wujudi kulli syai'in. Allah itu jelas pada sebelum sesuatu. Kalau saya melihat Bapak semuanya, berarti Allah sebelum jenengan. Kalau pandangannya dari saya. Kalau Bapak Ibu melihat saya, maka jenengan melihat Allah dulu, baru nembus pada saya. Itu aturan tauhid. Makanya Allah tidak gaib ini derajatnya
lebih tinggi keterangannya, isinya daripada kitab syariat yang diajarkan oleh para ulama itu. Kalau ulama itu enggak tahu Allah, kalau ada ulama tahu Allah, maka namanya bukan ulama, melainkan adalah hukama. Lah ngaji Allah tidak gaib dengan tauhid, ini memang gandengan. Dengan fikih juga lebih berbobot ini, Pak. Allah tidak gaib sebagai perpustakaan ini daripada kitab-kitab yang kelihatannya mewah di hadapan agama Islam secara umum, ternyata bobotnya kurang. Ini lebih berbobot ini. Saking jenengan halaman 1, besok halaman 3, 4, 5 malah dalam. Ya, sampean harus sering hadir lah. Kalau enggak hadir berapa persen ya 20 aja lah. Kalau ada di sini 17-an, wah ini libur dulu ini. Kenapa? Ya jamaah sini lomba nyanyi. Ya boleh libur. Ustaz libur. Kenapa? Ibu-ibu sedang ya enggak apa-apa, Bu. Kadang-kadang lomba ya. Lomba enggak apa-apa. 17-an kok. Lah bulan 8 ini kelahiran saya. Bulan 8 ini malah ibu saya dulu dapat antren dari desa kok. Karena melahirkan saya bertepatan dengan rame-ramenya 17-an oleh Grito. Jadi dikasih makan makanan yang masih mentah itu pokoknya diatur sedemikian rupa mendapat hadiah oleh lomba. Sama sing bulan 8 ya. Iya tapi gak tepat, kadang-kadang bulan 1 ya. Maksudnya itu tanggal 1. Kalau Allah lahirnya tanggal berapa, Bu? Loh saya temen. Kalau Allah itu lahirnya tanggal berapa? Barangkali nemu di kitab apa gitu loh. Nanti supaya dikasih tahu, iya Pak, saya nemu di kitab Mbopo. Terus Allah itu lahirnya tanggal 8. Ya sampean sanjang loh beaken enten. Tapi rasa-rasanya enggak ada kok. Karena Allah tanpa lahir kan? Tanpa lahir, tanpa mati, tanpa roh, tanpa makan, tanpa minum. Juga tidak tidur. Kenapa seperti itu? Iya, hati ini tahu. Makanya orang dakwah agama Islam dilarang. Ceramah tentang agama Islam dilarang. Kalau orangnya tidak tahu apa yang dibicarakan sebelumnya. Oh enggak ruai ngomong. Oke ya, banyak ya. Banyak orang apa Pak? Enggak tahu tapi ngomong. Tuhan saya adalah Allah, padahal Allah itu makhluk. Kalau Allahnya Allah nama, kalau Allahnya Allah tulisan, kalau Allahnya Allah suara. Makhluk nyembah Allah berarti nyembah makhluk. Kalau hatinya tidak ada tauhid, tauhid itu watu, Bu. Keras. Tauhid itu sebenarnya seperti ini. Mengajarkan tauhid lembek, kalah gudir. Ya. Yang benar seperti ini. Allah itu makhluk. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Makhluk. Iya, wong tulisan. Tulisannya butuh tinta enggak? Iya. Tinta maksudnya. Ya enggak, udah masih loh, Pak. Udah yang delok ae pulpen apa. Ini adalah Allah tidak gaib. Kita melihat ini dan itu kelihatan jelas di kanan kiri atau sekitar kita. Itu pasti lewat zat Allah terlebih dahulu. Kemudian baru sampai kepada benda-benda itu semuanya. Benar Pak? Kita melihat sesuatu. Melihat zat Allah dulu baru nyampe kepada sesuatu. Contoh sekarang. Ini adalah sama YouTube, ini kebetulan ada benda sendok ya. Saya
kecil atau besar ya saya anggap sendok aja lah. Saya atau kita melihat sendok ini kelihatan karena ditutup oleh zat Allah. Lah, untuk tata krama kita melihat kepada sendok ini, lihatlah Allah dulu, zat Allah dulu, kemudian yang kedua melihat kepada benda atau sendok ini. Ini yang benar. Lah, orang itu kalau nggak ada tauhidnya, kelihatan yang jauh ini, tapi tidak kelihatan sebelumnya. Kelihatan yang sendok ini tidak kelihatan sebelumnya. Ya ini ruginya. Jadi hati itu kalau tidak kelihatan sebelum benda ini, itu tandanya hatinya ada tutup. Lah tutup itu namanya hijab. Sehingga Allah jelas seperti ini, maka hatinya tidak kelihatan. Kenapa? Karena banyak gumpalan atau tumpuan dosa sehingga nutup kepada zat Allah. Bukan zat Allahnya yang tidak bisa dilihat, tapi hatinya ada hijab. Innama khajabal haqqa angka siddatu qurbihi minka wa innama khtajaba li siddati juhurihi. Orang tidak kelihatan kepada zat Allah itu ada dua. Satu adalah saking dekatnya zat Allah, yang kedua saking jelasnya. Akhirnya saking dekatnya enggak kelihatan, saking jelasnya juga enggak kelihatan, ada alat namanya mu'taqad second. Seperti itu ya Pak. Ini adalah alur cerita tentang adanya Allah tidak gaib. Jadi besok kalau ada orang ceramah, ada orang khutbah, ada orang menyampaikan pengajiannya secara umum maupun dengan cara apa, kalau Allah dikatakan gaib, berarti pertanda bahwa orang itu banyak dosanya. Hatinya gumpalan dosa tebal sehingga enggak bisa nerobos kepada zat Allah. Kakean dosa. Itu tanda. Ya enggak boleh dibantah lagi. Ini sudah matres kok. Sudah rebel. Berikutnya adalah yaitu saking jelasnya zat Allah dan menunjukkan bahwa Allah itu tidak gaib. Pemberitahuan untuk di daerah mana saja yang mendengar keterangan yang saya sampaikan ini, Allah tidak gaib. Kenapa? Karena Allah itu jelas bisa dilihat dengan bukti adanya kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu syariat. Kalau dihakikatkan tidak ada Tuhan selain zat. Kalau syariat tidak ada Tuhan selain Allah. Lah orang itu kalau hatinya tidak ada tauhidnya, punya Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan nama. Tuhan nama. Lah nama itu makhluk. Pokok barang selain zat itu adalah makhluk. Kalau kita tidak menyembah kepada zat, berarti hitungannya adalah nyembah kepada makhluk. Padahal makhluk disembah. Hukumnya apa? Hukumnya musyrik atau syirik. Berikutnya, seandainya Allah itu gaib, maka tidak mungkin kita bisa melihat ini dan itu semua. Sudah jelas ini. Tidak mungkin kita bisa melihat ini dan itu semua. Seandainya Allah itu gaib. Kita loh kelihatan ini semuanya. Warna biru, warna hijau, warna coklat, warna putih. Kelihatan semuanya. Kenapa yang dekat nggak kelihatan? Benda yang kita lihat itu jauh, Pak. Jangan melihat saya, itu jauh. Yang dekat itu sebelum saya.
dari pandangan jenengan. Kalau saya melihat jenengan itu jauh. Yang dekat itu saya melihat sebelum jenengan. Ngaji seperti ini. Seandainya pengajian ini benar, walaupun benar, kalau zaman dulu ya nggak berani nyampaikan walau benar. Nah, kalau saya benar kan berani menyampaikan. Ada benar tapi nggak berani menyampaikan. Itu karena yukadzibu biddin, yaitu menipu agama, gorono agama Islam. Yukadzibu itu apa sih? Menipu, gorono, goroi. Wong Allah kok kene jelas kok. Tiwara gak ketok. Goroi. Siapa yang sering menipu seperti itu, Pak? Orang hakikat atau orang syariat ya biasanya? Syariat. Syariat itu baik loh, Pak. Kalau hatinya ada hakikatnya, yang menjadi jelek itu kan ada syariat, nggak ada hakikatnya. Ini ngaji tauhid sama Allah tidak gaib, ini hakikatnya. Nanti digabung menjadi satu, akhirnya menjadi insan kamil, sempurna. Yaitu melek jobo, melek jero, sempurna. Nah, ini adalah kalimat seperti ini menunjukkan bahwa Allah itu jelas tidak akan pernah gaib dan memang tidak gaib. Mereka menamakan bahwa Allah itu gaib, itu juga benar. Benar. Karena mereka atau dia itu tidak mau mengkaji ilmu tauhid kepada orang yang memang bidangnya ilmu tauhid. Jadi kalau tanya tentang Allah, jangan tanya kepada ulama. Karena kalau ulama itu tidak tahu Tuhan, tidak tahu adzat, tapi tahunya adalah tahu Allah. Lain loh, zat dengan Allah itu lain. Kalau zat itu Tuhan yang asli, kalau Allah itu Tuhan palsu. Enak jelas ya. Orang YouTube semoga ada hidayah ya. Kalau memang ada orang-orang yang negatif, insya Allah saya sendiri Bu yang menghadapi. Kenapa? Karena bersamaan dengan Dajjal yang sudah turun pada kurun waktu akhir zaman ini, maka Allah menurunkan juga sebagai lawannya adalah mukasabah, yaitu mu'taqad seket. Ini banyak orang yang hatinya benar Pak, tapi nggak berani menyampaikan. Kalau saya hatinya benar tapi berani menyampaikan. Makanya ngaji tauhid yang benar ya seperti ini. Nggak boleh diserempet-serempet noto. Oh ngaji tauhid kok serempet-serempet noto. Kapan ngerti ini muridnya? Kapan ngerti ini jamaah? Cek yang benar seperti ini. Mana orang yang rebel terhadap tauhid? Yang nggak berani mereka. Kalau menghadapi guru saya berani Pak. Karena guru saya itu memang halus. Cara menyampaikannya enggak rame-rame. Tapi ya itu orang lain enggak sampai mengena. Nah, kalau ini saya sampaikan semuanya, orang YouTube ya kena semuanya. Ya supaya mereka bisa menikmati ilmu yang sebenarnya. Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah 4. Masih ingat Bu? 4 ilmu. Syariat tempatnya di lesan, toreko tempatnya di hati, hakikat tempatnya di nyawa, perasa makrifat tempatnya di perasa pengeroso. Kalau ilmunya tidak genap 4, maka orang Islam berarti tidak punya ilmu. Kalau enggak genap 4, kalau orang Kristen ilmunya enggak ada 4. Orang Hindu, Buddha enggak sampai 4, enggak apa-apa. Tapi kalau orang Islam berani sembahyang ya ilmunya harus 4. 4 itu setelah sembahyang. Kalau di dalam sembahyang ilmunya harus 7. Ilmunya 7 kalau sedang sembahyang. Kalau di luar sembahyang seperti ini kan kita selesai sholat isya, itu ilmunya harus 4. Karena lafaz Allah di mana saja, kapan saja tidak akan kurang dari 4.
Oleh karena itu orang yang bertuhan kepada Allah, ilmunya setelah sembahyang harus 4. Jangan jarang diberitahu seperti ini. Karena memang orang itu enggak sampai ke sana pengetahuan hatinya, bukan pengetahuan otak loh nggih, hati. Kalau sekolah itu main otak, bukan main hati. Kalau ngaji seperti ini main hati, bukan main otak. Oleh karena itu kalau saya punya otak, jenengan semuanya punya otak. Untuk apa, Pak? Untuk dimuati muktakot seket, nggak sampai overdosis, nggak sampai kegilaan. Sudah ukuran, Allah sudah benar menyampaikan sesuatu fikalati sesuai dengan tempatnya. Kemudian karena mereka tidak tahu, tidak belajar kepada orang yang bidang ilmu tauhid, mereka bergurunya hanya ke guru syariat saja, tidak tahunya ilmu syariat itu tidak boleh lepas dari ilmu hakikat. Ilmu syariat tidak boleh lepas, berarti harus gandeng kan? Kalau di masjid, kalau dilanggar ada ngaji syariat, harus mengadakan juga ngaji hakikat, itu yang benar. Ya, sekarang banyak yang syariat toh, ya. Nah sekarang ruang lingkup mereka, Pak, setelah adanya pelajaran tauhid nayang pada internet seperti ini, maka mereka berdakwah itu sekarang itu ruang lingkupnya agak sempit karena terpotong. Jangan bicara kalau Allah di aras sana, sudah terpotong. Jangan bicara kalau Allah itu gaib, sudah terpotong. Akhirnya sempit untuk dakwahnya itu sempit. Karena Dajjal itu melalui seperti itu, lalu dikejar oleh tauhid. Ternyata dia kehilangan lacak, sempit. Nah, ini adalah satu lawan dari Dajjal atau iblis yang tidak senang kepada tauhid. Itu sudah lama. Zaman Nabi Adam yang enggak senang tauhid siapa? Satu. Siapa itu? Iblis. Kalau zaman sekarang, ya iya sama. Berikutnya akhirnya sampai kapanpun juga pasti mereka itu atau dia menamakan bahwa Allah itu gaib. Ya ini permasalahannya, karena tidak mau mengkaji kepada orang yang ahlinya memang ahli ilmu tauhid. Oleh karena itu kalau tanya Tuhan, jangan harus tanya kepada muwahhidin. Kalau tentang batalnya wudu, tayamum dan lain-lain, maka tanyanya kepada fuqaha. Kalau ingin mengetahui arti dari Al-Quran itu, maka tanyanya kepada mufassirin. Ya seperti itu ada semuanya. Kalau tanya kepada orang yang baik, orang baik itu bagaimana? Tanyanya kepada muksinin. Kalau ingin pandai untuk menghitung dengan cepat dan tepat, maka tanyanya kepada guru matematika. Sudah ada semuanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau memang benar-benar Anda tidak mengetahuinya. Demikian untuk materi awal, yaitu berakhir juga pada halaman 1.